Dah, kita mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, tapi sudah lesu karena pembelajaran di jam terakhir. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Doanya doa belajar aja, doa yang pendek. Doa belajar tahu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Kemudian kita akan mengkondisikan kelas. Apabila ada sampah yang berserakan di sekitar tempat duduk kalian atau di bawah kolong, tolong dibuang sampahnya. Siapkan buku tulis, buku paket, dan buku LKS. Adakah sudah buku paketnya, buku LKS-nya disiapkan? Kalau pada buku paket buka halaman 145. Kalau buku LKS kita buka halaman 25. Nah, kalau LKS buka halaman 25. Sudahkah sambil dibuka bukunya? Lalu ibu mengecek daftar hadir kalian. Oke. Daftar hadir yang tidak hadir hari ini berapa orang? 3 ya tadi ya. Siapa aja yang tidak hadir? Norma Isyarah kah tadi? Iyalah. Norma Isyarah kenapa ya? Sakit kah? Sakit. Kemudian selain Norma Isyarah siapa lagi yang tidak hadir? Risa Ahmad Riyadi, kenapa? Apa kah? Sakit? Sakit. Ahmad Maulana kenapa? Apa? Jadi yang tidak hadir 3 orang. Jadi total 30 siswa, yang hadir 34 orang. Oke. Oh, Najwa kenapa? Najwa kenapa? Oh, berarti yang tidak hadir 4 orang. Yang hadir 33 orang. Ibu mengingatkan kembali kesepakatan kelas. Sebagai siswa, apa tugas kalian apabila proses pembelajaran apa? Memperhatikan, menyimak dengan baik pembelajaran. Apalagi kalian diminta aktif berdiskusi atau aktif bertanya apabila ada hal yang ingin ditanyakan. Tapi bukan berarti aktif jalan-jalan di kelas, apalagi keluar kelas. Boleh keluar kelas, tapi apabila ada kepentingan yang mendesak. Misalnya memang mau pipis, mau izin buang air kecil. Tapi bukan berarti apabila kalian tidak ingin pipis, tapi bilangnya pipis. Tapi nongkrong di taman, misalnya lah, nongkrong di kantin, itu nama lainnya apa? Bolos. Nah, dan itu melanggar kesepakatan kelas. Ya. Kita akan melakukan ice breaking, berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Ya, laki yang di belakang, semuanya berdiri. Kita ice breaking. Sudahkah? Supaya semangat. Semuanya ice breaking, berdiri. Kelompok 4 belum nih, sudahkah? Kita tepuklah. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus, imaji. Lalu ada apa lagi? Kata konkret, bahasa figuratif atau kiasan, versifikasi,
apalagi dan tipografi. Kemudian unsur batin puisi. Yang cowok-cowok di belakang, unsur batin puisi apa saja? Nah, bingung. Unsur batin puisi. Unsur batin puisi coba dibuka halaman 24. Yang ada punya buku LKS. Ardo, Rafa. Siapa lagi nih yang makan permen itu siapa? Dapa. Ardo, Rafa, dan Dapa. Halaman 24 LKS. Coba tolong bacakan unsur batin puisi. Unsur batin puisi ada apa saja? Nah, tadi yang ada tema, ada apa lagi? Perasaan, ada nada, amanat. Ya. Halaman 24 tadi, unsur batin puisi coba bacakan. Ada apa saja? Ada tema. Langsung bacakan tema. Yang mana? Halaman 24. Halaman 24. Tadi sudah dibahas unsur batin puisi, ada tema, ada perasaan, ada nada, ada amanat. Apa? Tolong. Ya. Tema B, B langsung B. Ya. Kemudian ibu ingin meminta kalian, siapa yang pernah baca puisi dan siapa yang mau membaca puisi ke depan. Jadi pelajaran kita kemarin itu apa mengenai membandingkan puisi Dyavan dan puisi prismatis. Di sini banyak yang berasal dari suku Banjar. Bahkan berasal dari kelahiran dari Banjarmasin. Banjarmasin identik dengan kota 1000 sungai. Kota 1000 sungai itu ibaratnya tuh salah satu bagian dari lahan basah. Lahan basah yang ada di Kalimantan Selatan ada rawa, ada tambak, ada danau, ada sungai. Ya. Nah, karena kita di Banjarmasin identik dengan slogannya Banjarmasin kota 1000 sungai. Jadi masyarakat di Banjarmasin banyak yang bermukim di sekitar sungai. Nah, ini pun ada contoh puisi yang bertema sungai. Siapa yang mau membacakan ke depan? Yang bisa dan yang mau. Tidak ada yang mau lah dan tidak ada yang bisa. Sebenarnya bisa tapi tidak ada yang mau. Ya baiklah, ibu akan bacakan. Puisi yang pertama berjudul Banjarmasin, karya Siti Maimunah. Banjarmasin, kota 1000 sungai julukannya. Kalimantan Selatan yang punya. Baik wan ramah masyarakatnya. Sungai menjadi sumber kehidupan, mengayuh jukung di pagi hari. Khas pupur dingin dan tudung purun, agar terlindung dari teriknya matahari. Tetap semangat mengais rezeki dari jualan hasil kebun sendiri. Ada pasar terapung di Kuin, ada juga menara pandang siring di tendean. Ayo kita menjaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, biar tempat wisatanya nyaman dipandang. Kayu baimbai semangatnya, wajah sampai kaputing semboyannya. Ayo lestarikan budaya yang ada untuk mencapai Banjarmasin Nang Jaya. Kemudian puisi yang kedua berjudul Kota 1000 Sungai, karya Nadiatul Izmi. Semburan fajar memancarkan cahaya, menyapa lewat embun-embun pagi. Tersenyum hangat melalui sinar sang mentari. Gemericik air sungai mengalir sangat merdu, menyuguhkan keindahan tiada tara di kota 1000 sungai. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari.
Setiap insan beraktivitas di kota ini untuk memenuhi kepulan asap di setiap rumah. Para anak muda melangkah untuk mewujudkan impian dengan semangat, wajah sampai ke puting. Langkah demi langkah dilewati, tangis dan tawa mewarnai setiap perjuangan. Doa dan usaha menjadi keyakinan. Kota seribu sungai, wujud berkah dari Sang Pencipta untuk berjuang mewujudkan impian. Nah, dari kedua puisi yang Ibu Sylvia bacakan tadi, menurut kalian yang mudah dipahami maknanya, puisi yang pertama atau puisi yang kedua? Puisi yang pertama, ya. Nama lainnya puisi yang mudah dipahami itu apa namanya? Puisi diapan. Yang mudah dipahami maknanya, yang kata-katanya bisa dipahami orang banyak, ya, orang lain. Sedangkan puisi yang kedua, puisi yang maknanya sulit, puisi puisi prismatis. Silakan masuk. Karena banyak mengandung kata-kata, ya, kata-kata kiasan, boleh. Kata-kata yang bermajas atau kata-kata yang perlu penafsiran yang lebih dalam. Nah, untuk puisi yang pertama, menurut kalian itu temanya itu kan tentang sungai, tapi isi puisinya tentang apa tadi? Jangan membuang sampah sembarangan himbauannya. Untuk menjaga sungai, untuk menjaga wisata di area Menara Pandang Siring. Karena apa? Karena apabila sungainya bersih, apalagi apabila sungainya bersih, masyarakat di sekitar sungai apa? Bisa mendapatkan penghasilan atau mata pencaharian. Misalnya wisata Menara Pandang Siring ada nama lainnya Pak, susur sungai. Nah, ya, susur sungai ada yang 10.000 biayanya, ada yang 15.000. Kita naik pakai perahu menyusuri area sungai di sekitar Menara Pandang Siring untuk melihat apa? Pemandangan pemandangan di sekitar sungai di area Menara Pandang Siring. Ada kampung hijau, ada kampung biru. Pernah lah? Kena ya, harga berapa? Harga berapa? Semalam, oh ya 15 lah, buya 10.000, masih murah lagi. Nah, kemudian untuk ya puisi kedua tadi, prismatis lah, karena sulit ditafsirkan, memiliki makna yang ganda, memiliki makna kias. Contohnya tadilah kata-katanya untuk memenuhi kepulan asap di setiap rumah. Nah, apa tuh maksudnya tuh memenuhi kepulan asap di setiap rumah? Apa maksudnya? Untuk memenuhi kepulan asap di setiap rumah, apa maksudnya tuh? Untuk memenuhi kepulan asap di setiap rumah, apa maksudnya? Bukan, maksudnya apa? Agar dapat mencari rezeki. Ya, supaya apa? Supaya dapat menghidupi keluarganya. Maksudnya kepulan asap nih, ibaratnya tuh untuk memasak di dapur lah. Perlu apa? Perlu makan. Makan perlunya dari apa? Dari uang. Ya, uang perlunya dari dapat rezeki, dari bekerja. Nah, seperti itu. Jadi dari pembelajaran kita mengenai contoh puisi yang bertema sungai, kemudian ada soal kemarin yang kalian kerjakan dan kalian presentasikan. Beberapa soalnya mengenai apa? Tema sungai. Jadi hal apa yang kalian dapat dari soal-soal tersebut dan dari contoh puisi ini yang mengenai sungai? Apa? Jangan buang sampah sembarangan. Apakah menambah wawasan kalian, pengetahuan kalian mengenai lahan basah, sungai khususnya? Ya, menambah pengetahuan.
Kemudian juga, apakah menambah kesadaran kalian agar tidak membuang sampah sembarangan, agar melestarikan sungai? Ya, menambah kesadarannya. Karena apa tadi? Karena agar sungai bersih itu karena apa? Untuk menghidupi masyarakat di sekitar sungai. Salah satunya dengan apa tadi? Objek wisata tadilah. Kemudian kalau sungainya bersih apa? Kita juga yang ya nyaman memandangnya. Bahkan mungkin ada wisatawan dari luar negeri atau mancanegara, misalnya berkunjung ke Pasar Terapung melihat sungai. Misalnya sungai Banjarmasin bersih kan, kita juga yang bangga dengan kondisi lingkungan sungai yang bersih. Ya. Puisi yang berjudul Banjarmasin kah atau puisi yang berjudul Kota Seribu Sungai? Yang mudah dipahami, yang puisi berjudul Banjarmasin. Kenapa mudah dipahami? Karena kata-katanya menggunakan kata-kata yang mudah dipahami orang lain. Ya, orang lain atau orang banyak. Sedangkan puisi yang berjudul Kota Seribu Sungai, kata-katanya apa? Sulit dipahami. Nah, jadi kalau puisi Dyavan itu apa? Puisi yang mudah dipahami. Puisi Dyavan, puisi yang mudah dipahami kata-katanya. Puisi Presmatis, puisi apa? Puisi yang sulit dipahami kata-katanya. Nah, puisi Presmatis. Puisi Dyavan, puisi yang mudah dipahami kata-katanya. Puisi Presmatis, puisi yang sulit dipahami kata-katanya. Itu pembagian puisi berdasarkan tingkat kemudahan pemahaman terhadap makna puisi tersebut. Oke. Di sini Ibu tanya, banyak yang berasal dari suku mana? Suku Banjar. Ya, suku Banjar. Nah, dari kedua puisi tadi, menurut kalian bagaimana penulis puisi menyampaikan puisi tersebut? Ada menyampaikan tentang mengkritik sungai yang kotor. Ya, kemudian ada juga yang menghimbau untuk membuang sampah pada tempatnya. Agar apa? Melestarikan sungai supaya sungainya bersih. Supaya menambah penghasilan bagi masyarakat di sekitar sungai. Contohnya, masyarakat di sekitar Menara Pandang Siring. Ya, masyarakat di sekitar sungai. Itu ada objek wisata apa? Susur sungai. Pakai perahu. Pernah lah? Pernah, Ibu pernah? Ya, pernah lah? Belum. Bayar 10.000, 15.000 untuk mengelilingi kampung yang ada di sekitar sungai. Ada kampung hijau, ada kampung biru, gitu. Kampung Warik lain di Pulau Kembang. Manfaat kita mempelajari membedakan puisi ini apa? Puisi Dyavan dan puisi Presmatis. Agar misalnya kita melihat puisi di internet atau mendengarkan orang membaca puisi secara langsung atau di TV atau di YouTube, oh kita bisa membedakan, oh ini maknanya mudah dipahami, ini termasuk puisi Dyavan, oh ini maknanya sulit dipahami, ini termasuk puisi Presmatis. Itulah. Oke, sekarang kalian secara berkelompok mengerjakan tugas. Nah, tugas yang ada di LKPD masing-masing. Nah, apa dia, Pak, Ibu?
Ini tolong dicantang. Yang mana termasuk puisi Diapan, yang mana termasuk puisi Prismatis. Cantang di sini misalnya puisi ini mudah dipahami, berarti puisi yang mana? Diapan. Cek cantang. Saling berdiskusi. Sudahkah sambil dikerjakan? Ya, kerjakan. Namanya tulis. Ibu beri waktu 5 menit. Nanti presentasi. Ya, tulis nama anggota kelompok semuanya, lalu di sini dicentang. Pahamkah tugasnya Khairani? Pahamkah tugasnya? Alexander, kelompoknya pahamkah? Ada tugas nih. Sudahlah. Kelompoknya Keiko, pahamkah? Nah, ini ada tugas. Itu kalian teguh nih mungkin. Ambil itu gugur. Ada lah Keiko. Ambil Keiko. Mana? Itu gugur. Oh, ini kelompok 6. Beri nama, dicentang. Siapa yang sudah? Kelompok siapa yang sudah? Siapa ya? Ya, kelompoknya sudah. Taruh di sini, kumpul. Lagi, siapa lagi? Kelompok Alexander, sudahkah? Kalau sudah, kumpul. Karena dulu. Siapa yang sudah lagi? Nah kenapa nih betawakan? Sudah, jangan belajar buat ini. Oh, boleh juga kalau yang sudah Khairani kumpul aja bahan yang tadi. Ya, yang Alexander kalau yang sudah boleh kumpul. Yang ini tadi kan Khairani kumpul sudah. Alex, mana Alex, kumpul kalau yang sudah. Kalau yang sudah kumpulkan LKPD-nya dan bahan pembelajaran kita tadi kumpulkan ke sini. Sudah kan anak sini. Kelompok yang sudah, kelompok 3, mana kelompok 3? Kelompok yang Usra, tolong presentasi. Usra dan kawan-kawan tolong presentasi. Ini sudahlah. Kita minta dulu. Presentasi kelompok apa semuanya? Sudahkah? Sudah kumpul. 3, 4, 5, 6. 7, 8-nya kada. Semuanya ya. Sudah, kenapa Alex? Nulis kan aja. Sudah menyuruh nulis. 3, 4, 5, 6. Kita pakai handphone-nya. Rafa nih kawan-kawan. Ayo, perkenalkan dirinya dan presentasikan. Ayo, pegang masing-masing. Baca masing-masing, Jai. Apa ini aja boy lo tahu ya? Nah, ulungnya bisa pembukaanmu. Oh, tahu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya mau Adli. Saya mau Fikri Saputra. Saya Muhammad Udin. Saya ada Kristiani. Muhammad Usra. Saya ada Kristiani. Kita Safaria. Oke. 1. Puisi. Mengenal masa depan. Mengenal apa itu impian. Ya, di tempat ini aku banyak mengenal tempat yang biasa disebut sekolah. Apa ini, Bu? Ini termasuk puisi Diapan. Masuk puisi Diapan. Bagi berarti orang 3 sama kita berarti 3 orang. Iya, Bu. Ini dari Oke.
di mana kaki ini melangkah. Ada nyanyian tanah airku, seibak bunga di setiap napas, mengajak hati merasa bangga. Puisi ini berhimatis. 3. Sekolah, disinilah mimpiku lahir. Disinilah bakatku ditemukan. Dan disinilah aku mampu memulai sebuah harapan. Puisi Diapan. Oke, lanjut. Jangan. 4. Setiap waktu suara bising kendaraan terdengar, begitu mengganggu pendengaran, tidak dapat tidur tenang. Diapan. Kedengaran bego. 5. Rembulan mengintip malam sunyi, merajut mimpi di atas bumi. Angin berbisik lembut, halus, menggayai buah ini, menggenggam waktu dan merasa prismatis. 6. Setelah 10 tahun aku melihatnya lagi, tumbuhnya seperti daun dimakan ulat, kropos oleh sakit, kopong oleh waktu, prismatis. Kau bertanya tentang hidupku. Kau bertanya tentang hidupku. Tahukah kau? Hidupku seburam kaca jendela mobilmu pada suatu malam berhujan, dan tak ada pun yang bisa kau lihat dari baliknya selain kerlap suram cahaya lampu toko. Primis. Aku memiliki kelinci hadiah ulang tahun dari ayahku. Kupasang pita di lehernya sebagai tanda ia milikku. Diapan. Hidupku seperti siput. Aku ingin berlari, tapi yang ku mampu hanya bergerak. Diapan. Diapan. Aku membeli topi. Pedagangnya sudah tua. Setiap hari membawa berlusin-lusin topi di keranjang. Daipin. Daipin apa? Diapan. Nomor berapa? Nomor Ini kah? 11. Minggu le. Minggu le. 11. Hemburan fajar memancarkan cahaya menyapa lewat embun-embun pagi, tersenyum hangat melalui sinar sang mentari, gemercik air sungai mengalir sangat merdu. Prismatis. Banyak sungai-sungai surgawi indah nan menawan, sungai inilah sungai kita, tempat segala kerinduan menjadi terobati dan banjir masuk muram kehilanganmu. Prismatis. Angin berhembus sore ini menemani mentari yang mulai terbenam. Berteman dengan tenangnya aliran sungai, ku menikmati di seiring kota Banjarmasin. Prismatis. Sampai sini lagi. Iya. 15. Selamat datang di kota Banjarmasin. Pembumas dan nyaman. Begitu banyak sungai-sungai. Sering kota tempat bersenang. Puisi Diapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4, Khairani Jopan. Khairani Jopan Syabana Devina. Ayo sampaikan presentasi. Syabana lambatnya. Kasih Khairani pegang. Yuk.
Siapa yang membukanya? Tanah Michelle. Berarti ini 4 berbagi berapa sama 4? Kayak apa? Ini berapa soal? 10. 10. Dua-dua berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memberikan presentasi kami dengan tugas yang baru kami selesaikan. Perkenalkan, nama saya Jovan Nata Prawira Putra Permana. Nama saya Hairani. Nama saya Devina Zahiga Maula. Saya Sabana. Aku dulu akan mempresentasikan hasil kerja kami. Mengenal masa depan, mengenal apa itu impian. Ya, di tempat ini aku banyak mengenal tempat yang biasa disebut sekolah, Diavan. Ya, termasuk isi Diavan. Nomor 2, di mana kaki ini melangkah ada nyanyian tanah airku, semerbak bunga di setiap napas. Mengajak hati merasa bangga, termasuk puisi Primatis. Gimana tadi kamu? Ini. 3. Kau bertanya tentang hidupku. Tahukah kamu? Hidupku seburam kaca jendela mobilku pada suatu malam berhujan dan tak ada apapun yang bisa kau lihat dari baliknya selain berkelap suram cahaya lampu toko. Itu adalah puisi Prismatis. 4. Setelah 10 tahun aku melihatnya lagi. Tumbuhnya seperti daun dimakan ulat, keropos oleh sakit, kopong oleh waktu. Itu termasuk puisi Prismatis. Aku memiliki kelinci, hadiah ulang tahun dari ayahku. Kupasang pintu di lehernya. Gila, bisa kelinci. Sebagai tanda ia milikku. Puisi berikut merupakan Diavan. Sungai adalah kuasa Maha Agung. Mari rakyat bersama rawat pasar terapung. Tempat ini bernaung dan berlindung agar Banjarmasin tetap disanjung. Puisi ini merupakan Diavan. Selamat datang di kota Banjarmasin, kota bungas nan nyaman. Begitu banyak sungai-sungai, siring kota tempat ternama. Puisi ini merupakan Diavan. Banyak sungai-sungai surgawi, indah dan menawan. Sungai ini adalah sungai kita, tempat segala kerinduan menjadi terobati dan Banjarmasin muram kehilanganmu. Puisi tersebut termasuk puisi Prismatis. Semburan fajar memancarkan cahaya, menyapa lewat embun pagi, tersenyum hangat melalui sinar sang mentari, gemercik air sungai mengalir sangat merdu. Puisi tersebut termasuk puisi Diavan. Angin berhembus sore ini, menemani mentari yang mulai terbenam. Berteman dengan tenangnya aliran sungai, ku nikmati di siring kota Banjarmasin. Puisi tersebut termasuk puisi Prismatis. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok mereka. Kelompok 6, mana kelompok 6? Kelompok Keiko. Kelompok Keiko baca presentasi ke depan. Kelompok Keiko presentasi. Yang memperkenalkan dan ditutup dari bagian ini orang itu kan berarti wajib orang baca. Sini me. Assalamualaikum. Ada kalau pendidikannya.
Pembuka wala kerja. Jangan membaca. Ya kan baca kan ya. Nah, ini berkebutuhan berarti kan baca penting. Yang membukakan ya, Pak. Ayo. Bikin dah. Yang membukakan ya, Pak. Aduh, kamu aku jadi pembukaan kan nih? Bikin dah. Kan, saya pembuka yang pegang ini. Baca, kan ada nomor 6-nya, ada nama-nama anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Nama anggota ingin mempersatukan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Muhammad Arda Raja. Perkenalkan nama saya Meida Isa Safira. Perkenalkan nama saya Keko Delisia Saputri. Nama saya Muhammad Dabasiti. Nama saya Muhammad Nabil Putra Soni. Nama saya Muhammad Hasan Fikri Patahila. Puisi mengenal masa depan, mengenal apa itu impian. Ya, di tempat ini aku banyak mengenal tempat yang biasa disebut sekolah. Puisi tersebut termasuk puisi Diafan. Nomor 2, mengenal masa depan, mengenal apa itu impian. Ya, di tempat ini aku banyak mengenal tempat yang biasa disebut sekolah. Puisi ini termasuk adalah Diafan. 3. Banyak sungai-sungai surgawi, indah dan menawan sungai ini. Menawan. Sungai ini adalah sungai kita. Tempat segala kerinduan menjadi terobati, dan Banjarmasin muram kehilanganmu. Diapan. Angin berhembus sore ini menemani mentari yang mulai terbenam, berteman dengan tenangnya aliran sungai, kunikmati di sering kota Banjarmasin. Primatis. Semburan fajar memancarkan cahaya, menyapa lewat embun-embun pagi, tersenyum hangat melalui sinar yang sang mentari, germecik air sungai mengalir sangat merdu. Sudah apa belum? Oke, sekian dari kelompok 6. Jika Ardo kah? Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri apresiasi tepuk tangan kepada kelompok 6. Selanjutnya kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Devina jagakan. Di kami ujung. Satu, dua, tiga. Salam sejahtera, salam Indonesia, salam lintas agama, salam pramuka, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kan? Perkenalan kan? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Salwa Gina Putri. Nama saya Muhammad Rizky Maulana. Nama saya Rizky Renanda Laksamana. Saya Ahmad Kabujinan. Saya Desi Tufailah Maja. Sekarang saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Berarti 3 orang 15 puisi. 1. Mengenal masa depan, mengenal apa itu impian. Ya, di tempat ini aku banyak mengenal tempat yang biasa disebut sekolah. Disebut dengan puisi Diafan. 2. Di mana kaki ini melangkah, ada nyanyian tanah airku, semerbak bunga di setiap napas, mengajak hati merasa bangga, termasuk puisi prismatis.
Tiga, sekolah disinilah mimpiku lahir. Disinilah bakatku ditemukan dan disinilah aku mampu memulai sebuah harapan termasuk ke dalam puisi Diavan. Yang mana? Tiga butir. Setiap waktu suara bising kendaraan terdengar, begitu mengganggu pendengaran tidak dapat tidur tenang. Diavan. Rembulan mengintip malam sunyi, merajut mimpi di atas bumi. Angin berbisik lembut halus, prismatis. Setelah 10 tahun aku melihatnya lagi. Tubuhnya seperti daun dimakan ulat, keropos oleh sakit, kopong oleh waktu, prismatis. Kau bertanya tentang hidupku. Tahukah kau, hidupku seburam kaca jendela mobilmu pada suatu malam berhujan dan tak ada apapun yang bisa kau lihat dari baliknya selain kelap suram cahaya lampu toko. Prismatis. Aku memiliki kelinci, hadiah ulang tahun dari ayahku. Kupasang pita di leherku sebagai tanda ia milikku. Diavan. Hidupku seperti siput. Aku ingin berlari, tapi yang kumampu hanya merangkak. Diavan. Aku membeli topi. Pedagangnya sudah tua. Setiap hari membawa berlusin-lusin topi di keranjang. Diavan. Semburan fajar memancarkan cahaya, menyapa lewat embun-embun pagi, tersenyum hangat melalui sinar sang mentari. Gemercik air sungai mengalir sangat merdu, prismatis. Banyak sungai-sungai surgawi indah dan menawan. Sungai ini adalah sungai kita, tempat segala kerinduan menjadi terobati dan Banjarmasin muram kehilanganmu. Prismatis. Sampai nomor 15. Angin berhembus sore ini menemani mentari yang mulai terbenam, berteman dengan tenang aliran sungai, kunikmati di seiring kota Banjarmasin. Prismatis. Sungai adalah kuasa maha agung. Mari rakyat bersama rawat pasar terapung, tempat kita bernaung dan berlindung agar Banjarmasin tetap disanjung. Prismatis. Selamat datang di kota Banjarmasin, kota bunga dan nyaman. Begitu banyak sungai-sungai, seiring kota tempat ternama. Diavan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat berjuang, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 karena kelompok 1 yang paling semangat dalam mempresentasikan. Kita beri tepuk tangan semuanya. Yeay. Kelompok siapa lagi yang belum? Kelompok 2 sudah, kelompok 7. Kelompok 7 belum. Kelompok 7 kelompoknya Sipa dan kawan-kawan. Ayo kelompok 7. Kelompok 7 siapa lagi? Dile, mana Dile? Dile maju Dile, maju. Panggil siapa aja orangnya? Alex main-main, maju. Pidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dong salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Nama saya Tifa Humaira. Najwa Batul. Nama saya Alexander Farujaya. Perkenalkan nama saya Hafidin Royan. Perkenalkan nama saya Muhammad Dilar Jazuli. Nyala kah? Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Berikut ini disajikan beberapa bait puisi tematik. Berarti berdua, satu ini. Ada 2, nyawa 2, 1. Mengenal puisi
mengenal masa depan, mengenal apa itu impian. Ya, di tempat ini aku banyak mengenal tempat yang biasanya disebut sekolah. Puisi ini termasuk puisi dihafal. 2. Mengenal masa depan, mengenal apa itu impian. Ya, di tempat ini aku banyak mengenal tempat yang biasanya disebut sekolah. Puisi ini termasuk puisi dihafal. 3. Banyak sungai-sungai surgawi indah dan menawan. Sungai ini adalah sungai kita, tempat segala kerinduan menjadi terobati, dan Banjarmasin muram kehilanganmu. Puisi ini termasuk puisi dihafal. 4. Semburan fajar memancarkan cahaya, menyapa lewat embun-embun pagi, tersenyum hangat melalui sinar sang matahari. Gemercik air sungai mengalir sangat merdu. Puisi ini termasuk puisi prismatis. Angin berhembus sore ini, menemani mentari yang mulai terbenam, berteman dengan tenangnya aliran sungai. Kunikmati di siring kota Banjarmasin. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tangan. Kelompok 5. Kelompok Kevin belum presentasi. Kevin, Aisyah, Karisa, Norinta, Normesyarah. Siapa yang membuka? Ini penting apa deh? Ada yang sangat banyak. Tapi jadi kita memperkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Amanta. Nama saya Karisa Putra Madani. Putri. Nama saya Aisyah Sofa Zahira. Nama saya Nur Rinda Miasa. Nomor 1, puisi mengenal masa depan, mengenal apa itu impian. Ya, di tempat ini aku banyak mengenal tempat yang biasa disebut sekolah. Diapan. Di mana kaki ini melangkah, ada nyanyian tanah air semerbak bunga di setiap napas mengajak hati merasa bangga. Setelah 10 tahun aku mati lagi, tubuhnya seperti daun yang dimakan ulat, keropos oleh sakit, kompong oleh aku. Jawabannya primitif. Selamat datang di kota Banjarmasin, kota bunga yang nyaman. Begitu banyaknya sungai sering kota bernama dia. Angin berhembus sore ini, menemani mentari yang mulai terbenam, berteman dengan tenangnya aliran sungai. Kunikmati di siring kota Banjarmasin. Prismatis, termasuk prismatis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah presentasi. Mari kita beri tepuk tangan semuanya. Kelompok 2, ayo tampil. Syaukia mana? Rista, Meisha, Dila, Mahmuda, Arini, sini ke depan. Presentasi. Kalau ada nilainya. Hari ini kah? Siapa yang buka? Lun.
Berarti 15 berarti. Ajar pian sudah tadi, Bu. Nah, berarti 10 orang. Ini bukan menutup lah. Ya, lo Dari tadi saja baru buka. ya, untuk yang teman yang lainnya 3, 1, 2, 3 berarti kan nggak ada. Iya, iya. Nah kan 3, 2, 3, 4, 5. kan dari pian 3. Santai, Bro. 15 bagi 5 orang 3. Satu orang baca 3 puisi. Hah? 3 puisi. Katanya kamu buka menutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Saukia Azahra, Maisha Adila, Risa Olivian. Perkenalkan nama saya Rini Duandane. Mudah. 3, oke. Halo guys. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi puisi kami. Halo guys. 1. Mengenal masa depan, mengenal apa itu impian. Ya, di tempat ini aku banyak mengenal tempat yang biasa disebut sekolah. Apa habis tuh? Termasuk puisi di apa? Puisi Diapan. 2. Di mana kaki ini melangkah ada nyanyian tanah airku. Semerbak bunga di setiap napas mengajak hati merasa bangga. Prismatis. Di sekolah di sini mimpiku lahir dan disinilah bakatku ditemukan. Dan disinilah aku mampu memulai sebuah harapan. Diapan. 4. Setiap waktu suara bising kendaraan terdengar, begitu mengganggu pendengaran tidak dapat tidur tenang, termasuk Diapan. 5. Rembulan mengintip malam sunyi, merajut mimpi di atas bumi. Angin berbisik lembut, halus, menggenggam waktu dalam rahasia, termasuk prismatis. 6. Setelah 10 tahun aku melihatnya lagi, tubuhnya seperti daun dimakan ulat, keropos oleh sakit, keropong oleh waktu, termasuk prismatik. Dari mana? 7. Kau bertanya tentang hidupku. Tahukah kau hidupku seburam kaca jendela mobilmu pada suatu malam berhujan, dan tak ada apapun yang bisa kau lihat dari baliknya selain kerlap suram cahaya lampu toko, termasuk apa nih? Prismatis. 8. Aku memiliki kelinci hadiah ulang tahun dari ayahku. Kupasang pita di lehernya sebagai tanda ia milikku, termasuk Diapan. 9. Hidupku seperti siput, aku ingin berlari tapi yang ku mampu hanya merangkak, termasuk prismatis. 10. Aku membeli topi pedagangnya sudah tua. Setiap hari membawa berlusin-lusin topi di keranjang, termasuk Diapan. Dan semburan fajar memancarkan cahaya menyapa lewat embun-embun pagi, tersenyum hangat melalui sinar sang mentari. Gemercik air sungai mengalir sangat merdu, termasuk prismatis. Banyak sungai-sungai surgawi indah dan menawan. Sungai ini adalah sungai kita, tempat segala kerinduan menjadi terobati. Dan Banjarmasin muram kehiranganmu. Prismatis. Angin berhembus sore ini menemani mentari yang mulai terbenam, berteman dengan tenangnya air sungai. Kunikmati disiring kota Banjarmasin, termasuk prismatis. Sungai adalah kuasa maha agung, mari rakyat bersama rawat pasar terapung, tempat kita bernaung dan berlindung agar Banjarmasin tetap disanjung, termasuk Diapan. Selamat datang di Banjarmasin, kota dan nyaman. Begitu banyak sungai-sungai, siring kota tempat ternama, termasuk Diapan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
Jadi pembelajaran kita hari ini tentang mengenai puisi Diapan dan puisi Presmatis, dan ada contoh-contoh puisi mengenai sungai, menjaga kebersihan sungai. Kemudian kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua minta rela.